penuntut ilmu sunnah. Alhamdulillah alladzi jama'na 'alal huda wat tuqa. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang mengumpulkan kita di tempat ini bukan karena kita sakit, jemaah. Karena rumah sakit itu tempat kumpulnya orang sakit. Tapi sore hari ini kita datang karena ada satu hal yang menyatukan kita, yaitu kita sama-sama beriman bahwa tiada yang berhak disembah melainkan hanya Allah semata. Kita datang bukan karena kita dilahirkan dari satu rahim, bukan karena kita satu etnis dan suku, dan juga bukan karena kita satu bangsa, tapi karena kita sama-sama beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Ana masih ingat tatkala ana ke Andalusia, ke Spanyol. Kita mampir di Madrid. Kita masuk ke sebuah museum. Ketika ana masuk, ana pakai baju gamis gini, pakai peci. Ana masuk, penjaganya itu langsung mengatakan assalamualaikum. Ana katakan waalaikumsalam. Dia ngomong ana muslim, kata dia. Masya Allah. Itulah yang mengumpulkan kita. Semoga sebagaimana Allah mengumpulkan kita di tempat ini, Allah mengumpulkan kita di surganya kelak. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau tambahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang hari ini hari Jumat, harinya bersalawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Antum udah berapa kali salawat buat Nabi hari ini? Hari ini udah berapa kali salawat buat Nabi? 5 kali. Berapa? 5 kali. Cuma 5 kali. 5 waktu. Cuma 5 kali antum. Jalan selamat dari keburukan maksiat, mudah-mudahan bermanfaat buat anda. Ahibati fillah, masa harinya salawat cuma 5 kali? Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan inna min khairi ayyamikum yaumul jumu'ah. Suara anak terdengar dengan jelas atau jelas nggak jelas? Jelas? Alhamdulillah. Soalnya kalau nggak, nanti sound systemnya diganti jemaah. Rasulullah SAW mengatakan hari terbalik kalian, hari terbaik di mana matahari terbit sejak penciptaan langit dan bumi adalah yaumul jum'ah. Antum baca fadilah hari Jumat ini. Ternyata hari Jumat ini lebih afdal dari Idul Adha, lebih afdal dari Idul Fitr. Tapi ternyata buat kita hari Jumat nggak ada harganya. Rasulullah SAW mengatakan fihi khuliqa Adam. Pada hari itu Adam diciptakan. Awal adanya manusia pada hari Jumat. Dimasukkan ke surga pada hari Jumat. Diturunkan dari surga pada hari Jumat. Kelak kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Dan dibangkitkannya manusia kembali pada hari Jumat. Fa'akthiru fihi minas salati alayya. Maka kalian banyak-banyak salawat pada hari Jumat itu untukku. Fa inna salatakum alayya ma'rudah. Salawat kalian itu dihidangkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Gimana antum gak bahagia ketika antum bersalawat kemudian salawat itu dihidangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebagian ulama ya, ketika ditanya banyak itu berapa sih? Ya paling tidak 300 kali, bukan 5 kali. Amma ba'd, waktu ana terbatas jemaah.
Apa memang jam ana beda sama jam di Solo, jemaah? Antum lihat jam di sini, jemaah. Itu jam 4:05. Betul? Hah? Ya, anak jam 4 kurang 10. Itu jam 4:05. Itu jam 4:05. Sakit jam. Yang betul jam berapa? 4 Kurang kurang 10. 10, jemaah. Anak punya kurang 10. Oh, memang disetel kayak itu. Soalnya di rumah sakit gitu ya. Jamnya lagi sakit katanya. Mudah-mudahan cepat sembuh, insyaallah. Tapi bicara fitnah, setiap masa dan setiap manusia, di setiap masa dan setiap manusia itu akan difitnah. Tatkala seorang mengatakan aman, aku beriman, pikirkan jalan menuju surga itu bertaburan mawar dan melati. Allah Azza wa Jal mengatakan ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dengan mereka berkata kami beriman, kami niat berubah untuk jadi lebih baik, kami hendak hijrah, lalu mereka tidak diuji, tidak difitnah? Fitnah itu untuk menampakkan siapa lawan dan siapa kawan. Seakan-akan semua yang hadir di tempat ini adalah kawan. Tapi tatkala turun fitnah, oh ternyata fulan musuh dalam selimut. Dia duduk di sebelah ana waktu kajian. Sekarang baru kelihatan. Bagaimana orang-orang yang beriman di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apakah mereka tidak difitnah? Difitnah sama Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kata Allah, kami benar-benar telah menfitnah orang-orang sebelum mereka sehingga nampak mana yang benar-benar beriman dan mana yang pura-pura beriman. Ahibati fillah, apapun kondisi antum dalam fitnah, kita tidak akan pernah keluar dari fitnah. Darul bala. Kita ini di negeri yang memang dikasih bala sama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Dan jangan dikira dengan antum mati selesai itu fitnah. Terus fitnah itu akan datang, jemaah. Subhanallah, di surat Jin ayat 16 dan 17 Allah mengatakan tentang orang-orang yang istiqamah. Apa kata Allah? Wa allau istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Jikalau mereka istiqamah di atas jalan yang lurus ini, benar-benar kami akan memberikan kepada mereka air yang segar, rizki yang banyak. Untuk apa rizki itu? Agar mereka bersenang-senang? La. Kata Allah, linaftinahum fi, untuk menguji mereka, untuk menfitnah mereka. Sebagian orang ada yang lolos dalam fitnah kefakiran. Ketika dia fakir, ketika hidupnya susah, Masya Allah, jam 2:30 dia bangun. Subuh dia tidak beranjak dari tempat sholatnya di masjid sampai matahari terbit. Terus dia lakukan itu. Kemudian tatkala rizkinya dibuka, tatkala niat dia, cita-citanya dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi bangun 2:30 malam. Bangun hanya pada waktu sholat subuh. Seharusnya dia bersyukur kepada Allah, bangunnya jam 2. Tapi ternyata
ada yang tidak lulus jemaah. Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin banyak nikmat yang Allah berikan kepada beliau. Ketika di kota Mekah, beliau tidak pernah meninggalkan sholat malam. Beliau ditindas, beliau disakitin, beliau diganggu, sahabatnya dibunuh sallallahu ala nabiyina wasallam. Lalu beliau hijrah ke kota Madinah. Apakah fitnah itu selesai? Tidak selesai fitnah tersebut. Terjadi perang Badar, terjadi perang Uhud, terjadi perang Khandaq, terjadi umroh yang kemudian Nabi alaihissalatu wassalam dicekal, nggak bisa umroh jemaah alaihissalatu wassalam. Kemudian tahun ke-8 Hijriah beliau menaklukkan kota Mekah. Apakah fitnah itu selesai? Tidak. Allah berikan kemudahan buat Nabi alaihissalatu wassalam. Suatu hari Aisyah radhiyallahu taala anha melihat Nabi salat malam sampai bengkak kaki. Sang istri bertanya, "Atasna'u hadza? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar." Engkau berbuat ini padahal dosa-dosamu yang masa lalu dan akan datang sudah selesai semuanya. Sudah diampuni. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Seorang hamba, seorang Rasul yang tahu bahwa hidup itu adalah fitnah semuanya. Beliau mengatakan, "Afala akun abdan syakur?" Apa tidak pantas aku menjadi hamba yang bersyukur? Dulu beliau berdoa salat malam susah hidupnya. Sekarang beliau lebih senang hidupnya, maka beliau tambah volume ibadahnya sampai bengkak kakinya. Tapi kebanyakan kita nggak lulus dalam fitnah kebaikan. Maka kata Allah, "Wa may yu'rid an dzikri rabbih yasluqhu 'adzaban sa'ada." Barang siapa yang berpaling dari peringatan Tuhannya, berpaling dari Al-Qur'anul Karim, udah dikasih tahu, tapi dia merasa nyaman dengan jalan hidupnya, maka Allah akan menempatkan dia di jalan yang penuh dengan azab. Ahibati fillah, ada peristiwa-peristiwa yang merupakan penyaring antara yang beriman dan yang kafir di masa Nabi alaihissalatu wassalam. Peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika Nabi alaihissalatu wassalam pulang dari Masjidil Aqsa ke kota Makkah Al-Mukarramah, kemudian beliau menceritakan bahwa beliau telah melaksanakan perjalanan yang dalam akal manusia nggak masuk akal. Orang-orang kafir Quraisy merasa memiliki bahan untuk membuli umat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlihat muram, kemudian disapa oleh Abu Jahal, "Ada apa engkau muram?" Nggak seperti biasanya. Lalu bercerita bahwa Allah telah memberikan perjalanan pada malam ini, aku ke Masjidil Aqsa kemudian ke Sidratul Muntaha. Apa kata Abu Jahal? "Kalau aku kumpulkan orang-orang, kamu akan cerita ini?" Kata Nabi, "Iya." Dikumpulkan orang-orang. "Nih silahkan kau cerita." Cerita Nabi SAW. Ketika cerita, sebagian meragukan, benar enggak? Perjalanan yang biasa ditempuh 1 bulan, berangkat 1 bulan kembali, ditempuh hanya sebagian malam, dia sudah sampai ke Mekah. Lalu mereka mulai mengetes kebenaran perjalanan itu. Ditanya bagaimana Masjidil Aqsa, bagaimana bentuknya, pintunya. Orang-orang yang pernah ke sana, mereka mengatakan yang diceritakan oleh Muhammad alaihissalatu wassalam benar. Tapi mereka nggak percaya, mana mungkin ini bisa terjadi. Maka sebagian sahabat murtad, nggak percaya. Ketika orang menggunakan akalnya untuk mengolah wahyu ilahi, yang seharusnya akal itu lebih tunduk kepada wahyu, mereka akhirnya murtad. Abu Jahal datang menjumpai Abu Bakar Siddiq. Dilihat di bahan, kayaknya bisa bikin Abu Bakar murtad. Datang kepada Abu Bakar, "Abu Bakar, nih, kau tahu sohibmu tuh
mengaku kalau dia baru saja melakukan perjalanan dari Masjidil Aqsa kemudian balik lagi ke Mekah. Apa kata Abu Bakar? Kalau dia berkata itu, aku percaya pasti yang dia katakan benar. Kata orang-orang, Abu Bakar, mana akalmu gitu loh, kamu kok bisa nerima ini, kata dia. Kata Abu Bakar, subhanallah, tiap hari aku menerima wahyu yang turun dari langit, tiap hari, apalagi cuma perjalanan ke Masjidil Aqsa. Apa yang menyebabkan Abu Bakar tidak terfitnah? Dia punya ilmu dan dia punya iman. Itu yang membuat kita bisa menghadapi fitnah-fitnah yang kadangkala membuat sebagian orang beriman di pagi hari, sorenya sudah murtad. Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, meninggalnya beliau fitnah alaihi salatu wassalam. Sebagian orang-orang yang beriman kemudian murtad, balik ke masa lalu mereka. Dan sebagian yang dulunya mau bayar zakat tidak mau bayar zakat, karena dalam pandangan mereka zakat itu hanya untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Abu Bakar memerangi mereka. Ahibati fillah, kita tidak akan selamat dari fitnah sampai tatkala kematian itu tiba. Setan gak akan suka antum mati husnul khatimah, gak suka. Dan yang menjadi standar orang itu penghuni surga atau penghuni neraka adalah tatkala mati menjemput dia, bukan sekarang. Antum sekarang alhamdulillah datang ke majelis ilmu ini, masya Allah. Tapi di luar sana wallahu a'lam, antum mungkin sebagian yang muda-muda mati umur 60 tahun. Bagaimana antum ketika umur 60 tahun itu? Seperti apa kondisi antum? Apakah masih akan duduk di majelis ilmu ataukah antum sudah di tempat yang lainnya? Kita nggak pernah tahu. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai' min sya'ni. Syaitan itu selalu hadir di diri kalian dalam semua urusan kalian. Hatta yahdurahu inda ta'ami, sampai syaitan itu hadir ketika antum makan. Ketika antum makan, syaitan hadir. Makanya antum lihat sebagian saudara kita makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, dan dia merasa aku ini kidal gitu. Oh iya, memang setan juga kidal sama. Betul, setan itu kata Nabi SAW makan dan minum dengan tangan kiri, dia kidal. Maka ketika antum memang lebih kuat tangan kirinya, berarti fitnah buat antum lebih besar. Bagaimana melawan? Karena ana rasa bagaimana kuatnya tangan kiri pasti antum gunakan untuk membersihkan kotoran antum. Mana mungkin antum kemudian makan dengan tangan itu ya. Tapi syaitan hadir di sana. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza saqatat min ahadikumul luqmah, apabila seorang makan kemudian jatuh, makanan itu jatuh, apa yang harus kita lakukan? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, falyumit ma kana biha min adza, bersihkan makanan itu. Jatuh kadang-kala kena debu, langsung dimakan jangan. Islam agama yang bersih, Islam agama yang sehat. Makanan ini jatuh ada kotoran, apakah kemudian dibuang ke sampah? Tidak, karena sebagian makanan tidak kena kotoran. Ada yang debunya sedikit, bersihkan, tsumma liyakul, kemudian suruh makan, bersihkan. Tapi kalau nggak bisa dibersihkan ya dibuang semuanya. Tapi kalau ada bagian yang kotor, bersihkan yang kotor itu, kemudian makan. Apa kata Nabi SAW? Wala yada'uha li syaitan, jangan makanan itu ditinggal buat syaitan. Antum difitnah sekarang, lihat makanan itu jatuh kanan kiri banyak orang, antum mau ambil malu, antum biarkan buat syaitan, antum tidak lulus dalam fitnah tersebut.
Antum lebih taat sama bisikan syaitan. Jangan, memalukan, biar buat aku saja, kata syaitan. Oh iya ya, kau sohib lah, makan sudah. Na'udzubillah. Jangan. Ahibati fillah, Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa urusan dengan fitnah, di mana syaitan akan terus godain kita. Beliau mengatakan, wa a'udzubika an yatakhabbatani syaitan 'indal maut. Ya Allah, aku berlindung kepadamu jangan sampai aku disesatkan syaitan ketika mati. Orang hidupnya Masya Allah penuh dengan ketaatan, matinya su'ul khatimah. Lebih baik jadi mantan preman daripada jadi mantan orang soleh. Hadza fulan dulu tukang adzan di masjid. Mungkinkah itu terjadi? Mungkin jamaah. Antum tahu ada penulis wahyu Nabi alaihissalatu wassalam, menulis wahyu di masa Nabi alaihissalatu wassalam, mati Nasrani jemaah, murtad. Mereka melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, apalagi kayak kita nih, yang kadangkala keimanan kita ikut angin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung jemaah. Ibnul Jauzi rahimahullahu taala mengatakan, kadangkala karena kita sedang di rumah sakit nih, entah di rumah sakit Mawardi ini, dari 1000 orang yang mati, berapa yang bisa mengatakan la ilaha illallah? Sudah diadakan sensus, belum ada riset, perlu diadakan riset. Kita talqin kan begitu. Saya pernah juga bertugas sebagai rohaniawan di sini. Jadi ya, sekarang itu kita talqinkan hukumnya gitu. Karena dia terima sama Allah. Enggak, kalau denger ya denger lah, mengucapkan. Jadi bukan yang mati mendengarkan la ilaha illallah masuk surga, bukan. Hadisnya itu yang mati mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah. Karena di beberapa rumah sakit mereka bagian rohaninya cerita bahwasanya dari 1000 yang anak tangani, kira-kira Ustaz, mungkin hanya 30 yang bisa mengatakan la ilaha illallah. 3%. Karena banyak orang-orang sakit berhenti sholat di waktu yang dia perlu bantuan Allah, dia tinggalkan Allah pada waktu itu. Ibnu Jauzi menceritakan bahwasanya iblis kadang-kala datang ke orang sakit, digodain nih di agamanya, di dunianya, ditakut-takutin tentang urusan dunia. Akhirnya dia meremehkan agamanya. Terkadang iblis bisa menguasai dia, kemudian ketika mati disesatkan dalam akidahnya. Orang sakit kadang-kala nggak urusan, dia berobat alternatif nggak ngurus, yang penting sembuh. Mau harus melakukan ritual-ritual yang dibenci sama Allah, dia nggak peduli. Padahal akhirnya mati juga dia. Tapi di situ iblis terus berusaha untuk menyesatkan dia. Kadangkala dibikin dia ini marah kepada Allah dengan mengatakan, ya Allah, saya ini sudah haji berulang kali, masjid saya bangun, kok saya dikasih penyakit kayak gini ya Allah. Subhanallah, insyaallah. Itu datang iblis menggodai. Sakit pun fitnah. Maka tugas nih dokter-dokter bagaimana menyelamatkan itu yang sakit dari su'ul khatimah. Karena biasanya ya orang sakit lebih percaya sama dokter daripada sama ustaz. Coba dokternya ngomong, ibu saya nggak akan kasih obat kalau nggak sholat. Kira-kira sholat nggak dia? Iya Pak, sholat dulu saya sholat. Allahu Akbar. Tungguin baru kasih obat. Kesian dia jamaah, karena dokter selalu ngomong sama yang sakit, saya ini tidak menyembuhkan, saya ini hanya membantu ibu. Ibu mintalah sama Allah Subhanahu wa taala. Iya dok, makasih dok. Seperti itu. Dokternya pergi, tetap gak sholat dia. Tapi ada yang dipaksa aja. Kita memaksa saudara kita untuk husnul khatimah. Tapi katanya dokter gak boleh maksa. Hah?
Wallahu a'lam lah, itu urusannya dokter, nanti ditanya sama Allah nanti. Nah, Semua juga ditanya. Apa Ustaz? iya. Artinya kan kita diperintahkan untuk merubah kemungkaran. Kita tidak boleh melihat kemungkaran terjadi kita biarkan, nggak boleh. Ada yang bisa merubah kemungkaran dengan tangannya, ada yang bisa merubah kemungkaran dengan lisannya, ada yang bisa merubah kemungkaran dengan hatinya. Semua akan ditanya sesuai dengan kondisi dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, badiru bil a'mal. Yang ingin selamat dari fitnah, segera kalian beramal. Datang kajian bukan hanya untuk didengarkan, datang kajian bukan hanya untuk dicatat. Mendengarkan kajian bukan hanya untuk hiburan sebelum tidur. Nabi SAW mengatakan segera diamalkan. Kenapa? Fitanan kaqita'il lailil mudlim. Sebelum datangnya fitnah yang seperti malam gelap gulita. Ketika datang fitnah, kemudian antum mau beramal dan kemarin nggak beramal, susah antum beramal. Di masa yang seperti ini antum nggak beramal, nunggu datang fitnah. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pagi harinya orang itu masih beriman, ikut pengajian. Sore harinya sudah murtad. Wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sore harinya hadir mungkin di kajian, tapi besoknya dia sudah murtad. Mungkinkah itu terjadi? Mungkin sekali jemaah. Kenapa dia melakukan itu? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agama untuk mendapatkan sedikit kenikmatan dunia. Itu yang terjadi. Fitnah dunia. Allahu Akbar jemaah. Likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu punya fitnah, dan fitnah umatku harta. Kadangkala demi pekerjaan, demi kedudukan, demi jabatan, kita gadaikan agama kita. Setiap sholat kita berdoa mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, hari ini kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Pertanyaannya, berapa kali yang hati kita hadir ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim? Kita mengatakan, ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Sebagian kita sholat, ditanya sholat subuh tadi imamnya baca surat apa? Wallahu a'lam. Nanti sholat maghrib ditanya imamnya baca surat apa? Nggak tahu. Setia anak tadi mikirkan utang itu belum lunas. Wallahi sahih jamaah. Berapa banyak orang yang sholat di antara kita, dia hanya mengorbankan kepada Allah bangkai yang mayit. Padahal 17 kali dalam sehari kita diperintahkan mengatakan ihdinas siratal mustaqim, dan Allah tidak akan mengabulkan doa dari hati yang lalai. Allah berjanji akan mengabulkan doa, tapi ada doa-doa yang tidak dikabulkan karena lalai, karena kurang persyaratannya. Seperti antum mengajukan sesuatu, oh maaf ini belum lengkap, tolong dilengkapi. Doa kita pun seperti itu. Subhanallah, Ummu Salamah pernah ditanya oleh Syahr bin Hausyab. Dia bertanya, ya ummal mu'minin, kata dia, wahai ibunda orang-orang beriman, ma kana aktsaru du'ai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza kana 'indak. Apakah doa yang paling sering dibaca oleh Nabi alaihi salatu wasallam apabila dia sedang berada di sisimu? Nabi di sisi istrinya. Qalat kana aktsaru du'ai ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini.
Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamaku. Sang istri heran, kok bisa itu jadi doa Nabi yang paling banyak? Kalau doa antum paling banyak apa? Kalau yang muda, doa paling banyak supaya dapat jodoh, dapat istri yang soleha. Yang belum kerja, permintaannya supaya dapat pekerjaan. Yang ingin naik pangkat, itu akan jadi beban dia akan terus minta itu. Karena dia punya sesuatu yang dia inginkan, maka dia akan konsentrasi meminta itu. Nabi SAW kok paling banyak doanya itu. Lalu Ummu Salamah mengatakan, setelah bertanya, kenapa engkau banyak baca doa itu? Kata Nabi SAW, ya Ummu Salamah, wahai Ummu Salamah, innahu laysa adamiyun illa wa qalbuhu baina usbu'aini min asabi'illah. Faman syaa aqama wa man syaa azal. Ia mengatakan tidak ada hati manusia kecuali di antara kedua jari-jari Allah Azza wa Jalla. Yang Allah ingin tegakkan, Allah tegakkan di atas agama ini. Yang Allah ingin selewengkan, diselewengkan sama Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau bicara bagaimana supaya kita tetap istiqomah di zaman fitnah ini, baca doa. Kalau antum memang takut fitnah, orang yang takut akan banyak berdoa. Di surat Ali Imran, Allah menceritakan tentang doa para ulama. Kalau nggak salah di ayat 8, apa doa mereka? Siapa yang tahu? Doanya para ulama, orang-orang yang alim supaya tidak disesatkan. Anda kasih hadiah. Nah, mana yang angkat tangan? Fadhal. Masya Allah, kasih hadiahnya. Kasih sama bajunya, kasih juga. Dapat 2, nggak apa-apa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu bukan doa orang bodoh, itu bukan doa orang yang banyak maksiat, itu doanya alim ulama. Mereka mengatakan, ya Rabb, jangan palingkan hati kami ya Allah setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Karena mereka faham, mereka mengerti bahwa saya enggak ada yang bisa menjamin dirinya akan mati husnul khotimah. Siapa jemaah? Maka Nabi SAW mengajarkan doa ini. Dan kalau bicara istiqomah, kita ini di masa sekarang jamaah, kita tahu konsen pemerintah kita itu memerangi radikalisme. Iya. Dan Islam itu jauh dari radikal. Kalau bicara istiqomah, istiqomah itu Islam yang biasa-biasa aja, nggak lebih, nggak kurang. Kalau ada orang melihat antum datang ke masjid ya, lalu antum ngajak dia, mas, ayo mas ke masjid, kata dia, jangan berlebih-lebihan dalam beragama. Enggak. Orang itu kadangkala memahami istiqomah ini salah. Masya Allah. Waktu anak tinggal 10 menit jemaah. Anak kayaknya mau ngebut, tapi anak izin minum dulu jemaah. Kalau bicara Islam, Islam yang biasa-biasa aja. Jangan dicampur-campur, jangan dikurang-kurangin, jangan ditambah-tambahin. Allah mengatakan kepada Nabi SAW di surat Hud ayat 112. Ini Allah mengatakan kepada Nabi tentang bagaimana istiqamah. Allah mengatakan fastaqim kama umirta.
Istiqomahlah engkau sesuai dengan perintah. Jadi yang disebut istiqomah itu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, selesai. Namun karena banyak orang-orang di tempat kita ini yang Islamnya memang nggak belajar, yang Islamnya hanya karena faktor keturunan, dan alhamdulillah dia Islam, ketika dia melihat sesuatu yang baru buat dia aneh. Dilihat orang jenggotan, loh ini aliran apa ini? Wallahi jamaah, anak ketika pulang dari pesantren berjenggot itu disidang sama orang tua anak, disidang, didudukkan. Anak sampai heran ya. Dulu anak punya sepupu yang kurang bener lah. Anak sampai tanya terakhir, kenapa kok anak yang disidang? Anak punya sepupu minum macem-macem, kenapa kok anak takut kelihatan tua? Anak jenggot ini sunnah Nabi SAW. Anak cuma ingin ngamalkan itu anak. Di sini ada pandangan orang beranggapan orang berjenggot mungkin pakai jilbab besar, dulu yang pakai cadar apa kata mereka? Ninja aja. Yang pakai kerudung panjang itu ini nggak tahu kayak karung aja jalan. Wallahi dicela seperti itu. Ingat, kita istiqomah sesuai dengan perintah, nggak kita tambahin dan kita kurang. Gimana Rasulullah SAW mengamalkan Islam ini? Ya kita amalkan. Yang beliau katakan nggak boleh, kadangkala seorang anak, masya Allah, keluar dari bank konvensional, meninggalkan riba, itu keluarganya bingung, mengatakan kamu itu belajar sama ustadz yang di mana? Bawa Quran. Ini loh ayah yang disampaikan ustadz ini, nggak tahu kalau mungkin salah terjemahannya, mohon dibaca. Kita nggak pernah baca Quran dengan benar. Kam min talin lil Quran wal Quran yal'anuh. Berapa banyak orang yang baca Quran sedangkan Quran itu melaknat dia dan dia tidak sadar. Hatam Quran 2 kali, hatam Quran 10 kali, tapi Quran melaknat dia, dia tidak sadar. Dia terus makan riba. Dia hatam Quran, dia undang anak-anak yatim. Subhanallah. Kau tuh baca Quran di surah Al-Baqarah ayat 285. Apa kata Allah di sana? Ayat 80, 286, 87. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba. Istiqomah itu laksanakan ini. Tapi fitnah, orang akan bertanya, kemudian saya kerja di mana? Saya makan apa? Nggak mungkin kita bisa punya rumah kalau nggak pakai riba. Nggak mungkin kita bisa punya mobil kalau nggak pakai riba. Astagfirullah. Coba dikaji agamanya. Islam ini agama rahmatan lil alamin. Betul, Islam ini agama yang mudah, iya, tapi bukan kita mudah-mudahkan. Kita pikir, oh ini anak nggak cocok sama anak ini, anak nggak terima. Anak terima yang sesuai dengan nafsu anak. Subhanallah. Di surah Al-Hajj ayat 11 Allah menceritakan tentang bagaimana sebagian manusia beribadah. Wa minan nas man ya'budullah ala harf. Ada sebagian manusia yang beribadah kepada Allah, muslim dia, beribadah kepada Allah, tapi ibadahnya itu di pinggiran dia mah. Di pinggiran. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Kalau dia mendapatkan kebaikan, anaknya sukses, usahanya lancar, kebunnya menghasilkan, dia merasa, ini agama Islam, agama yang benar. Apa buktinya? Ini rizkinya anak semakin lancar. Jadi itu dijadikan bukti atas kebenaran iman dia. Wa in asabathu fitnah. Tapi tatkala dia tertimpa fitnah, in qalaba ala wajhi, langsung murtad. Enggak benar agama ini. Anak pikir benar Islamnya, ternyata enggak.
Buktinya apa? Sejak anak masuk Islam, sejak anak hijrah, kok hidup anak tambah susah. Iya. Ini sudah diceritakan 1400 tahun yang lalu, jenis-jenis manusia seperti ini yang beribadah kepada Allah cuma di pinggiran. Apa kata Allah? Khasirat dunya wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin. Dia rugi dunia dan akhirat. Apakah dia pikir ketika dia keluar dari Islam kemudian dia jadi bahagia hidupnya? Dia akan rugi dunia dan akhirat, dan itu kerugian yang sebenar-benarnya. Masya Allah. Ahibati billah, seorang mukmin itu harus teguh, harus tabah. Antum harus yakin di depan antum ada fitnah yang menanti. Para sahabat Nabi ketika mereka hijrah ke kota Madinah, mereka di kota Mekah ditindas sama orang-orang kafir Quraisy. Sebagian harus terluka, sebagian dibakar hidup-hidup, sebagian, subhanallah, kalau bicara wanita, wanita ini benar-benar dimuliakan dalam Islam. Yang pertama mati syahid dalam Islam itu wanita, Sumayyah bin Khabbab. Ditusuk kemaluannya sampai mati, difitnah, dipukulin, dia tetap mengatakan la ilaha illallah, sampai bosnya nggak punya pikiran lain, sudah nggak kebayang mau dengan cara apa menyiksa orang ini. Tusuk kemaluan sampai mati. Kemudian para sahabat hijrah ke kota Madinah. Apakah di Madinah mereka hidup di rumah yang mewah? Mereka mendapatkan makanan yang enak, rumahnya ditinggal di Mekah, kerjaannya ditinggal di Mekah, kerabatnya ditinggal di Mekah, sampai Madinah tidur di masjid. 70 sahabat Nabi tidur di masjid. Nggak punya apa-apa jamaah, rumah nggak punya, keluarga nggak punya, kerjaan nggak punya, tidur di masjid. Sebagian ikut dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Umar bin Khattab, Masya Allah, jadi penggembala kambing sampai Madinah. Jadi ketika antum hijrah, antum terima itu jamaah. Antum mau bekerja apapun, ya Allah, yang penting sekarang saya nggak maksiat. Para sahabat ketika hijrah yang dia pikirkan adalah menyelamatkan ibadah mereka, menyelamatkan iman mereka, bukan menyelamatkan ekonomi mereka. Selama berapa tahun difitnah kemiskinan di kota Madinah. Sebagian sahabat Nabi itu kalau sholat sarungnya dipegang jamaah, karena sarungnya pendek, dia takut tersingkap auratnya. Sebagian sahabat Nabi mau menikah sama Nabi SAW, suruh cari apa yang kau punya di rumahmu, apa saja lah barang yang ada harganya, walaupun cincin dari besi. Sampai rumahnya nggak ada. Gimana kalau yang jadi mahar itu bajuku ini? Kata Nabi SAW, kalau bajumu jadi mahar kau pakai apa? Gak punya lain aja. Sampai tahun ke-7 Hijriah, sampai akhirnya Nabi SAW meninggal dunia, dibukakan pintu rizki buat para sahabat, dan Nabi mengatakan, wallahi mal faqra akhsha alaikum, demi Allah aku tidak takut kalian ditimpa kefakiran. Wa inna ma akhsha an tubsatu alaikumud dunya, yang aku takutkan tatkala dunia dibentangkan buat kalian, lalu kalian bersaing, berlomba-lomba mengumpulkannya, sebagaimana orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba mengumpulkannya, dan dunia itu akan menghancurkan kalian sebagaimana mereka hancur dengan dunia. Maka hati-hati dengan fitnah dunia. Ittaqud dunya wattaqun nisa, fa inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa. Takutlah dengan fitnah dunia dan fitnah wanita, karena fitnah pertama Bani Israel yang menghancurkan Bani Israel adalah fitnah wanita